Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini Allah takdirkan Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ilmu, majelis kitab Al-Wajiz yang insyaallah akan kita lanjutkan yang masih berada di bab jual beli. Dan alhamdulillah juga ini sedang diguyur hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang datang ini membawa keberkahan dan membawa manfaat kepada para makhluk hidup semuanya. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah dari bab jual beli, yang mana kita ulangi singkat saja bahwasanya jual beli adalah salah satu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari jual beli adalah karena setiap manusia tidak mungkin memiliki semua kebutuhannya. Bisa jadi kebutuhan yang dia perlukan itu ada pada orang lain. Ya. Sedangkan orang lain tersebut tidak mungkin memberikan secara cuma-cuma. Sehingga Allah mensyariatkan adanya jual beli. Ya. Jadi agar manusia bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara membeli kepada orang lain yang memilikinya. Dan orang lain itu juga memberikannya ridho karena dijual, ya, diberikan ganti uang. Sehingga win-win solution, dua-duanya mendapatkan keuntungan. Dan terakhir pembahasan kita yaitu la ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak apa-apa menjadi kaya atau mencari kekayaan, tapi harus bertakwa. Ya. Jadi kemarin Nabi Muhammad SAW kita bahas mengatakan la ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak mengapa mencari kekayaan bagi orang yang bertakwa. Ya. Maka ini syarat yang sederhana sebenarnya dari Nabi, tapi konsekuensinya besar. Ya. Jadi kalau ditanya boleh enggak seorang muslim dia menjadi kaya di dunia, ya sangat boleh. Tapi harus jadi orang kaya yang bertakwa. Ya. Pada zaman dahulu para sahabat Nabi juga kaya-kaya. Tidak semuanya sederhana. Ya. Meskipun Nabi Muhammad SAW sederhana, tapi kita lihat sahabat-sahabatnya banyak yang kaya yang akhirnya bisa membantu dakwah Islam. Kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq termasuk dari orang-orang kaya juga. Yang mana dahulu beliau mendermakan hartanya untuk membebaskan para budak, kaum muslimin yang menjadi budak. Ya. Maka tidak apa-apa mencari kekayaan, tapi harus bertakwa. Karena kalau orang kaya tidak bertakwa, ya sudah. Ya. Dia hartanya tidak akan bermanfaat untuk hal-hal yang manfaat. Sama sebenarnya, orang tidak kaya nggak bertakwa ya sama, bahaya juga. Pokoknya bahaya kalau tidak bertakwa itu. Mau miskin ataupun mau kaya ataupun tidak kaya. Tapi kan lebih bahaya orang kaya. Karena bisa ngapa-ngapain. Kalau orang rezekinya berkecukupan, ya mau ngapa-ngapain ya gimana? Ya, enggak punya wasilahnya. Tapi kalau orang kaya, dia bisa ngapa-ngapain dengan hartanya, maka harus diselingi oleh takwa terus-menerus. Maka tidak masalah, ya. Tidak masalah kita mungkin bekerja, berdagang, ya. Di antara cara untuk memperoleh kekayaan itu ya dengan berdagang, ya.
Karena kalau kita lihat di dunia ini kan kerjaan itu ya antara dua saja bagiannya. Ima dia berdagang, berusaha, jual beli, atau kerja sama orang. Sudah. Nanti ada detail-detail rinciannya, intinya di itu. Satunya jual beli, jualan, berdagang, atau satunya kerja sama orang. Ya, bekerja yang ada gaji bulanannya. Maka kalau kita mau mencari, kalau melihat bagaimana untuk mendapatkan kekayaan yang banyak yang biar bisa bermanfaat untuk kaum muslimin, ya berdagang, ya, jual beli salah satu solusinya. Ya, itu diantara cara untuk mendapatkan harta yang banyak. Ya. Tapi harus takwa terus-menerus dimiliki oleh orang tersebut. Kita lanjut. Yang nomor 5 yaitu al-hathu 'alal iqtisad fi talabil masyiah. Fi talabil ma'isyah. Anjuran agar bersikap bijak dalam mencari nafkah. Ya. Jadi ketika mencari nafkah itu harus bijak. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, ayuhan nas ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan carilah nafkah dengan cara yang baik. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena seseorang tidak akan mati sebelum rizkinya disempurnakan. Wa in abta'a anha, tapi kalau rizkinya datangnya terlambat, fattaqullah wa ajmilu fit talab, maka tetap takwa sama Allah dan carilah rizki tetap dengan cara yang baik. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Jadi kalau kita lihat hadis ini, orang itu tidak akan mati sebelum rezekinya terpenuhi. Jadi tidak bisa orang itu dia akan mati karena belum dapat rezekinya. Dia akan mati saat rezekinya sudah selesai. Dan rezeki tidak hanya makanan, rezeki nafas. Kalau ternyata Allah kasih rezeki berupa nafasnya sudah berakhir sampai tanggal sekian, ya sudah. Ya. Kalau Allah sudah tuliskan seseorang dia akan mendapatkan, sebelum mati dia pasti akan mendapatkan mobil, pasti akan mendapatkan mobil, semustahil apapun caranya. Ya, dia tidak akan mati sebelum mendapatkan rezeki tersebut. Ini menjadi bukti rezeki kita itu sudah tertulis. Ya, rezeki kita sudah tertulis, menjemputnya pun dengan cara yang baik. Nabi tadi mengatakan kalau ternyata kok seret, kok lambat datangnya ini, kok enggak instan ya, kok lama sekali, maka tetap diperbagus cara mencarinya. Bukannya ya sudahlah, tak agak haram dikit enggak apa-apa lah. Rizki, cara saya mengambil rizki agak haram dikit enggak apa-apa lah. Ini demi kebaikan keluarga. Ini orang yang sok tahu terhadap hal gaib. Enggak apa-apa lah, saya yang haram-haram dikit lah. Ini demi kebaikan keluarga daripada nggak makan. Ya. Itu kan seolah-olah dia tahu kalau dia tidak ngambil haram itu keluarga dia akan binasa besok. Ini orang yang sok tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah mengatakan cari nafkah yang baik. Kalau rezekinya lagi seret, tetap yang baik. Ya, tetap yang baik. Ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Ya. Baik, ini diantara nasihat untuk bersikap bijak dalam mencari nafkah. Poin selanjutnya, al-hathu 'ala sidqi wat tahdhir minal kadhib. Ya. Anjuran untuk bersikap jujur dan waspada terhadap dusta. Ya. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Dari Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, beliau bersabda, dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar, hak pilih, mau batal atau mau tidak jadi apa lanjut beli. Selama mereka belum terpisah. Jika mereka dua-duanya jujur dan menjelaskan aib barangnya, maka dia akan diberkahi jual belinya. Wa in katama wa kadhiba muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka saling bohong, saling menyembunyikan aib dan berdusta, niscaya berkah jual beli mereka akan dihapus. Ya. Ini hadis umum tentang jual beli.
Bahwasanya kita jual beli itu, berdagang itu, baik kita sebagai pembeli atau penjual itu hati-hati dengan bohong. Ya, hati-hati dengan dusta. Ya. Jangan sampai jual beli kita itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling simpel dari berkah itu apa tidak? Contoh paling simpel dari rezeki kita itu berkah atau tidak? Kita lihat rezeki yang kita dapatkan itu alur arahnya kemana. Kalau ternyata bisa untuk bermanfaat bagi kaum muslimin, bermanfaat untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah itu berkah. Ya. Tapi kalau rezeki tidak berkah ya, kok tiba-tiba habis saja. Perasaan banyak kok tiba-tiba habis saja. Ya. Nggak sempat untuk bersedekah, nggak sempat untuk memberi makan orang miskin, orang yatim, anak yatim dan lain seterusnya. Ya. Jadi kita lihat berkahnya rezeki kita itu dari bagaimana pemanfaatannya, bagaimana dia berakhir rezeki itu, harta itu berakhirnya bagaimana. Ya. Baik. Kita lanjut. An Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang yang ada cacatnya kepada saudaranya, kecuali dia sudah menjelaskan cacatnya tersebut. Ya. Dalil ini juga akan masuk nanti di bab-bab setelahnya tentang tidak boleh berbohong ketika jualan. Kalau kita jualan, kita sudah tahu itu ada cacatnya, kita harus sampaikan kalau mau hartanya halal. Kalau kita sengaja menyembunyikan, hartanya haram. Hasil jualan itu haram, yang bagian yang kita berdusta itu. Ya. Jangan sampai kita tuh, aduh ini kalau saya menjelaskan nanti malah nggak jadi laku. Saya jadi nggak dapat rezeki. Nah ini balik lagi ke yang pertama tadi. Orang yang sok tahu dengan urusan hal gaib. Ya. Allah sudah catatkan rezekinya. Ya. Mau dia nyarinya halal atau haram, dia pasti dapat. Tinggal nanti berdosa atau tidak. Ya. Nah, kita jual apapun, jelaskan saja. Yang ini berapa? Oh yang ini harganya nggak sama. Misalkan jual barang lah misalkan. Ya. Apa istilahnya? Pre-love, yang barang yang kita sudah punya terus kita jual ke orang misalkan. Kita tahu itu ada cacatnya, kita jelaskan. Oh ini ada ini agak sobek sedikit bajunya, ini kancingnya begini, ini agak luntur bagian sini. Baru kita sebutkan harganya. Ya. Jangan kita menjualnya seperti harga normal atau orang jualan buah misalkan. Jualan buah nanas misalkan. Bagus, harganya sekian. Ternyata yang dijual isinya, saya bisa dipangan ngurus sepertiga atau balik. Sisanya dimakan sama memberi rezeki sama semut dan bakteri sama uget-uget. Maka ini harus dijelaskan. Atau biasanya bakul niku rambutan 5.000 misalnya. Yang ditempel di rambutan 5.000. Dari jauh, iki sih begitu. Yang dipasang dia atas yang api-api pas 5.000 mas, yang di bawah. 5.000 yang di bawah mas. Ya ini enggak bohong, cuman ya jujur saja lah. Sampaikan saja. Tulis yang harga yang terlihat itu karena rambutan yang terlihat. Yang dipajang tuh harga yang terlihat. Ya. Kecuali orang datang baru, loh mas ini di bawah kenapa? Oh itu jelek mas, tak hargai 5.000 aja. Lah itu baru jujur. Wong kita yang kita lihatkan ke orang apa, yang kita perlihatkan harganya yang mana? Ya. Nah, ini insya Allah antum jenengan sampun ngertos lah. Kalau kita jual beli apa adanya saja. Jujur. Jangan kita pikir, oh saya punya trik-trik penjualan biar laku. Apalah daya trik itu kalau Allah enggak jatahkan kita untuk dapat rezekinya. Ya. Silakan kita mencari wasilah itu silakan bebas asal tidak menyelisih syariat. Apa itu contoh syariat-syariat? Monggo misalkan lihat tempat. Oh ini kalau jualan di pas perempatan pas ini kurang sip ini. Enggak strategis karena jalur cepat misalkan. Orang mau parkir juga susah. Maka pindah tempat. Itu hal yang wajar. Itu bukan syirik. Bukan menurut Feng Shui. Menurut Feng Shui enggak bagus ini di sini.
Atau jualan di bawah pohon besar tapi di belakangnya. Waduh, ini kok ono penunggune kira laku-laku. Ya bukan. Itu karena nggak ketok, Pak. Jadi kita ketika mencari wasilah itu jangan sampai ada unsur syiriknya, yaitu tatoyur. Aduh, kok saya jualan di sini enggak ada apa-apanya ini pasti. Apa mungkin saya kurang naruh jeruk di bawah pohon misalkan. Mungkin saya harus ngasih jatah ke mbah sing nunggoni wit iki misalkan. Kalau itu bisa dimakul, ada penjelasan ilmiahnya. Oh, ini ketutup. Jadi saya di sini saja, banyak anak-anak sekolahan, banyak orang berhenti. Nah, monggo. Itu wasilah yang tidak syirik. Tapi kalau wasilahnya enggak ada masuk akal sama sekali, masuknya ke tatoyur, ya. Masuknya ke tatoyur syirik. Syirik yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jujur ketika membeli dan jujur juga ketika menjual. Terus kita lanjut. Bab selanjutnya yaitu al-hathu ala suhulah was-samahah fi syira'i wal bai'. Anjuran agar mempermudah dan bersikap toleran dalam melakukan transaksi jual beli. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Rasulullah SAW bersabda, Allah pasti memberi rahmat kepada seorang yang bersikap toleran bila menjual, bila membeli, dan bila menuntut haknya. Jadi Allah memberikan rahmat kepada orang yang kalau beli itu, kalau jadi penjual itu tidak susah, kalau jadi pembeli juga tidak susah. Contoh jadi pembeli tidak susah apa? Nawarnya itu jangan bikin orang istighfar dan ngelus dada lah. Misalkan harganya memang standar segitu, ya ditawar sedikit monggo lah. Saya kan baju gamis 300.000, 120 lah Bu, nemen niku. Iku sodakoh duduk jualan Pak. Nawar itu yang normal saja lah. Kalau kita tahu, oh ini kayaknya bagus, oh ini kayaknya adem, kayaknya jatuh, nggak perlu disetrika, normal lah 300, 350. Jangan 150. Jangan jahat lah ketika menawar. Kadang tuh sampai penjual mungkin istilahnya wis gowonen wae Bu wis. Mbok saman beto mawon wis gak usah bayar. Mungkin karena saking ngelus dodonya. Ya. Maka kalau kita jualan yang normal saja lah. Jangan kita berpikir rezeki kita akan berkurang dengan kita membayar pas. Nah, ini balik lagi ke tauhid lagi. Mau kita bayar tanpa nawar pun loh. Kalau Allah sudah tulis rezeki kita sekian akan, uang kita akan sekian hilang untuk diganti baju itu ya sudah tertulis. Ya. Tidak akan membuat kita jadi semakin kaya karena berhasil menawar orang dengan sangat-sangat kejam. Ya. Begitu pula bagi penjual. Ya. Penjual ya misalkan orang beli, jual baju misalkan. Jual baju yang dilipat, dilihat, dibuka, oh kayaknya ini coba dicari warnanya sampai ngisor, dibuka IKB, berantakan semua terus KB berantakan lagi semua ukuran dan semua model. Terus, aduh belum ada yang cocok Ibu, ya wis ngapunten nggih. Ya memang rodok ngresulo, cuman ya sudah ya, sabar ya, belum rezekinya. Allah berikan rahmat, ya Allah berikan rahmat. Memang kadang manusiawi sekali hatinya. Angel-angel ngelipet didelok tok. Ya sudah enggak apa-apa, ya. Kalau Allah tuliskan kita tidak akan dapat rezeki dari orang itu, hari itu tidak akan dapat. Meskipun dia ngebuka sak gudang-gudangnya dhewe terus gak sido. Kalau Allah catatkan tidak akan dapat dari orang itu, hari itu tidak akan dapat. Ya. Maka kita sebagai penjual dan sebagai pembeli itu monggo kita bersikapnya biasa saja. Tegas nggak apa-apa, monggo. Tapi jangan yang seperti akhirnya membuat tidak nyaman satu sama lain. Ya. Orang jualan zaman sekarang ini kan ngeri-ngeri toh Pak. Ada sosmed itu sekali ada servis yang jelek itu wah dikomentari, di bintang, di apa. Sojo ning kono sing jogo judes kuwi. Takok ini aja jadi beli apa Bu? Jadi beli apa enggak ini? Jadi yang bersikap toleran lah.
Karena Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang bersikap toleran bila menjual ataupun membeli. Baik, kita lanjut. Yang ke-8, fadlu indoril mu'assir. Keutamaan memberi tangguh kepada orang yang sedang dalam kesulitan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana tajirun yudayinun nas. Dulu ada seorang pedagang yang suka memberi pinjaman kepada orang-orang. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallahu ayyatajawaza anna. Seorang pedagang yang suka ngasih pinjaman ini, misalkan beli makanannya dia, misalkan kebutuhan dapur, ya ngutang dulu ya, sudah seminggu lagi dibayar ya. Ternyata orang pedagang ini disebutkan oleh Nabi, dia kalau orang yang lagi ngutang sama dia susah, dia kasih panjang temponya. Dia bilang ke anaknya, nggak usah kamu tagih dulu utangnya. Oh seminggu, aduh orang yang lagi kesusahan, sudah tambah sebulan misalkan. Ya, orang itu bilang ke anaknya, sudah maafin aja dia, kasih tempo lebih lama lagi, kasih dia waktu lebih lama lagi, maafkan dia. Mudah-mudahan Allah nanti akan memaafkan kita karena kita mempermudah urusan orang lain. Maka kata Nabi, fatajawazallahu anhu, dan Allah akhirnya memaafkan dia. Allah maafkan dosa-dosa dia karena dia mempermudah bersikap rohim kepada orang. Orang ini, misalkan orang itu punya utang ke kita misalkan. Ya. Dan nama orang berutang itu harus jelas akadnya sampai kapan. Jangan ndak penaan Pak. Mungkin nggak penaan masuk ngutang terus kita kasih batas tempo. Enggak, batas tempo itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya. Dalilnya di Al-Quran yang surat Al-Baqarah 1 lembar niku loh Pak. Idza tadayantum bidainin sampai akhir. Itu harus dijelaskan. Misalkan pinjem 500.000, mau ngembalikan kapan? Kalau misalkan kita baik hati, kita tanya dia yang milih waktu. Misalkan 3 bulan, mungkin bagi kita kelamaan, coba sebulan dulu ya. Ya nggak apa-apa sebulan dulu, ternyata sebulan belum, ya sudah tambah lagi. Ya. Yang penting harus jelas, jangan tidak enakan karena ini urusan utang piutang, berat. Ya. Berat urusan utang piutang. Dan kalau ternyata dia belum bisa, ekonominya lagi sulit, maka fanadhiratun ila maisarah. Ya, maka kita kasih tempo lagi sampai dia kira-kira bisa membayarnya. Kalau misalkan kita merasa rezeki kita sudah cukup, syukur kita bisa mengikhlaskannya mungkin jika tidak terlalu besar. Ya, kita sedekah. Ya. Tapi kalau ternyata sangat besar, ya, 100 juta, 200 juta, yuk kasih tempo saja. Kasih tempo, ya. Karena dalam utang piutang sesuai syariat itu tidak ada denda. Karena hukum dasar utang, ngutang dan mengutangi, hukum dasarnya itu sukarela, ta'awun. Jadi bukan asas jual beli. Minjam duit sama ngutangi duit itu asasnya dalam Islam itu adalah sukarela ta'awun, bukan jual beli. Maka tidak ada dendanya. Nggak boleh ada denda karena ini lagi nulung wong. Ya. Kasih kita tempo, kita kasih dia tempo sampai kira-kira kapan dia bisa. Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan dosa-dosa kita karena kita memaklumi kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Kita lanjut, dilarang melakukan penipuan. An-nahyu 'anil ghish. Nah, ini dia, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birajulin. Dari Abi Hurairah dia mengatakan, suatu hari Rasulullah pernah lewat seorang pedagang, yabi'u ta'aman. Orang itu jual makanan. Fa adkhala yadahu fihi. Terus Nabi masukin tangannya ke makanan itu. Fa idza huwa maghshushun. Ternyata makanan itu yang ditumpuk itu dicampur sudah. Bukan satu jenis yang bagus semua, enggak. Sudah dicampur yang bagus, yang jelek, yang gimana. Terus faqala Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man ghasya. Bukan termasuk golongan kita orang yang curang. Kita jualanlah dengan jujur. Kita jualan tidak jujur dengan harapan dapat untung lebih banyak. Itu sudah Allah tuliskan akan berapa dapatnya. Jujur. Jujur dan tidak mudah-mudahan melakukan penipuan. Nah, di antara penipuan juga Pak, kalau kita bahas agak lebih jauh, di antara penipuan juga itu adalah menyontek.
Nyontek itu penipuan, Pak. Anggaplah kita mengambil sekolah sarjana kita atau SMA kita, dulu kita mencontek. Dengan sengaja kita mencontek. Terus dapat nilai sekian, bagus. Yang mana kalau kita nggak contek nilainya nggak mungkin segitu. Terus ijazah kuliah itu dipakai untuk melamar kerja. Kerjanya diterima, dapat gaji. Maka setiap bulan gaji yang kita terima itu gaji haram. Karena kita mendapatkan gajinya dari ijazah. Ijazah yang kita mendapatkan ijazahnya dari mencontek. Terus gimana solusinya? Nek wis kadung, dulu saya ijazah SMA yo tahu nyontek, yo matematika, yo apa. Pas saya kuliah yo kadang Google apa gimana. Bagaimana? Pertama jelas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalau kita bisa, kita sampaikan kepada orang yang kita tempat kerja kita. Dulu saya dapat ijazah ini, saya ada nyonteknya. Kita harus sampaikan. Jadi orang itu, pemilik yang ngasih kita gaji, dia tahu bahwasanya pertimbangan ijazah ini ternyata dia nyontek. Kalau ternyata dia masih mau melanjutkan, ya sudah nggak apa-apa lah. Tapi kerjaanmu bagus kok. Meskipun kamu nyontek, tapi kamu profesional dan saya suka. Ya sudah. Mudah-mudahan sudah halal gajinya. Ya. Tapi selama itu dia harus jujur dulu. Karena dia mendapatkan nilai itu bukan hasil dia. Nilai itu bukan punya dia. Itu punya orang lain yang dia curi. Dan dia orang mempekerjakan dia dari nilai yang dia curi. Maka sudah pasti harta gajinya haram. Sampai dia harus bertobat dan jujur apa adanya. Pak, ini saya dulu ijazah yang saya pakai yang akhirnya membuat jenengan terpukau ini. Dan akhirnya merekrut saya. Dulu saya nyontek ini, Pak. Kalau nyata, oh ya sudahlah. Kamu nyontek tapi kerjaanmu beneran bagus. Ya sudah selesai urusan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita di masa lalu. Makanya kita saya pribadi sering ingatkan ke santri. Jangan nyontek. Haram gajimu nanti kamu kerja pakai ijazah nyontek ini. Ya, jujurlah apa adanya. Ya. Terus diantara nyontek juga biasanya zaman sekarang reviewer makanan, Pak. Mungkin di Instagram ya, orang kan kadang followersnya banyak, terus dia di chat sama salah satu bakul, Pak Kak review dong nanti kita masih gini, kita kasih sekian. Pas dia review, sebenarnya makanannya biasa-biasa wae lah. Yo bukan ndak enak, biasa wae tapi oh Masya Allah guys ini paling enak kota ini. Ini rawon paling enak yang pernah saya makan selama ini nih. Di kota ini paling enak, the best, juara, level tertinggi. Padahal biasa wae. Itu termasuk penipuan. Termasuk penipuan. Kalau kita mau review aja. Ya enak. Sebagaimana rawon pada umumnya. Karena ini penipuan, gulu, berlebih-lebihan menjelaskan sesuatu yang sebenarnya biasa saja itu berlebihan. Kecuali kalau itu memang enak, tapi tanpa harus bergulu, jangan berlebih-lebihan. Wah ini so hangat, atau biasanya nggak harus makanan, produk. Ini nggak di endorse ya guys, ini saya beli sendiri ya. Ini enak banget kayaknya, adem, bagus, saya pakai sehari-hari. Nggak apa-apa kalau emang yang disampaikan tuh benar semua. Tapi jangan berlebih-lebihan, ini menipu orang namanya. Apa adanya sajalah. Kalau misalkan memang nggak enak, ya nggak usah diupload lah. Pak nggak usah aja Pak, nggak jadi akadnya, saya makan aja ini, nggak usah saya upload di akun saya. Saya nggak mau bohong soalnya. Ya. Kecuali dia cuman mau, silakan guys yang mau rawon di tempatnya ini, monggo merapat. Nah itu kan ikhbar saja, mengasih tahu saja. Tanpa harus kasih embel-embel. Monggo dibuktikan sendiri bagaimana rasanya. Termasuk ini. Terus diantara penipuan juga adalah naikin harga ke orang yang nggak tahu harga. Contohnya apa Pak yang paling sering di masyarakat kita? Nek sing tuku raine Jowo dikasih berapa? Oh, rawon 25.000. Nek sing tuku raine irunge mancung, rambutnya kuning-kuning oren, dhuwur, brewokan. Wong Amerika iki. 150.000. Ini termasuk penipuan. Meskipun uang dia sangat banyak pemasukan dari sana. Harganya segitu, normalnya di kota Solo segitu, ya kasih segitu. Itu termasuk penipuan. Atau ngasih orang lugu. Orang yang nggak tahu harga. Wah ini kayak wongnya ora paham. Ini dikasih harga sangat tinggi.
tingginya itu tidak wajar gitu. Nah ini bohong juga. Apakah dia mengira dengan itu dia akan bisa untung lebih banyak? Padahal rezekinya ya segitu-segitu. Mungkin dapat untung segitu, besoknya sama Allah 1 bulan, orang yang tuku belas. Karena rezeki itu untuk seolah-olah campuran dari 1 bulan rezekinya. Ya podo aja Pak. Malah bedanya ini lebih tambah dosa. Ya. Maka termasuk penipuan itu sangat banyak. Sangat banyak. Kalau kita jualan ada aibnya, kita jelaskan saja. Misalkan jualan baju atau sepatu, kita kasih rak sendiri, ini untuk yang ada cacatnya, cacat produksi. Ini yang di tengah ini untuk sepatu yang ada ya cacat produksi juga. Kita jelaskan, oh ini kalau yang masih bagus 300.000, kalau ini ya 200 atau 175 lah. Karena ini agak begini lemnya, begini nanti bisa disol sendiri. Jujur apa adanya, tidak akan mengurangi rezeki kita Pak, tidak akan. Kita nih kalau kita insya Allah, Allah takdirkan kita orang bertauhid, kita punya keyakinan sama Allah tidak akan mempengaruhi rezeki kita. Kita mau pakai trik-trik dari manapun. Ya. Mau pakai trik dari pengusaha manapun. Kalau itu memang sudah rezeki kita pasti akan lancar. Ya. Kalau itu bukan rezeki kita tidak akan kita dapatkan. Wong kadang dodolane podo. Resepnya sama, gerobaknya sama, namanya sama, tangannya beda saja nggak jadi. Beda rasanya. Beda rasanya. Ya, maka ini diantara hal yang harus kita perhatikan. Jangan menghiraukan, jangan meragukan rezeki dari Allah. Anggaplah 2 bakul dodol bersebelahan, dodolannya podo, si toy dodol sate, si toy dodol sate, sate ayam dan sate ayam. Rezekinya tidak akan tertukar. Ya. Kalau emang yang rame terus, ya. Ya sudah rezekinya yang bakul sate yang A, yang B belum rezekinya. Ya. Jadi itu kita intinya jual beli ini harus kembali kepada ilmu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya zaman dahulu Umar bin Khattab itu ketika di Madinah dia berkeliling, Amirul Mukminin berkeliling ke pasar, tidak boleh jualan di pasar Madinah orang yang tidak paham fikih jual beli, nggak boleh, wong nggak ngerti ilmu terus tiba-tiba suruh jualan. Karena ilmu jual beli berkaitan dengan syariat. Ada halal, ada haramnya. Ya. Maka ilmu itu sangat penting dimiliki oleh kita semua. Baik, yang ke-10. Al-hathu 'ala tabkir fi talabir rizq. Dianjurkan bersegera dalam mencari rizki. An Sakhrin Al-Ghamidi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada apa yang mereka kerjakan di pagi hari. Ya. Maka kenapa kok dalil ini ditaruh di jual beli? Ini menunjukkan kalau kita jualan itu harus semangat, Pak. Buka dari pagi, tapi enggak yang pagi-pagi saat turunnya subuh, wis mangkal. Ya saya siap-siap lah. Habis sholat kita zikir, baca Quran sedikit, baru jam 7 jam 8 buka, monggo silakan. Ya, karena di situ justru Rasulullah berdoa berikan keberkahan pada umatku di pagi hari. Makanya mungkin dulu orang-orang zaman dulu bilang jangan kesiangan nanti rezekinya dipatok apa? Rezeki dipatok ayam. Maksudnya itu dari pagi kita segera untuk kalau emang kita jual beli atau kita kerja maka di pagi hari. Ya, berdagang. Intinya pagi hari itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan justru kita isi dengan bermalas-malasan maksudnya. Ya, bersegera. Dijemput rezeki itu di pagi hari. Ya. Baik. Kita lanjut dan di antara hal yang harus diperhatikan juga dalam mencari rizki itu bahwasanya memperbanyak rizki itu tidak serta-merta dengan trik-trik duniawi. Dengan amalan soleh pun kita diperbaiki rizki kita. Ya, dalilnya banyak. Nabi Muhammad SAW mengatakan man arada ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka silakan dia menjalin silaturahim. Ini kan menunjukkan silaturahim bisa memperlancar rezeki. Coba sekarang kita pikirkan apa hubungan
silaturahim sama saudara dengan rezeki yang tiba-tiba dimudahkan. Kalau kita cari-cari mungkin bisa saja mungkin silaturahmi ke saudara, terus saya pemasok ini misalkan ayam, telur, di saya murah, bisa jadi. Tapi lebih dari itu, pensyariatan silaturahmi itu karena itu adalah amalan soleh. Amalan soleh yang dari sebab itulah akhirnya bisa datang rezeki kepada kita. Di antara cara lainnya juga, amalan soleh bisa membukakan rezeki adalah istighfar. Apa dalilnya? Dulu dalam tafsir Al-Qurtubi dan Imam Ahmad menyebutkan, dulu Hasan Al-Basri itu pernah didatangi seorang, lagi di majelis itu didatangi. Orang ini ngeluh, ya Hasan, saya ini kesusahan, rezeki saya susah. Hasan Al-Basri jawabnya apa? Istighfirillah. Istighfar mas. Pulang. Datang orang lain lagi. Kebun saya susah berbuah, kering lama nggak hujan. Jawaban Hasan Al-Basri apa? Istighfirillah. Istighfar. Pulang. Datang orang lain. Saya belum dikasih keturunan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa jawaban Hasan Al-Basri? Istighfirillah. Istighfar. Para sahabatnya nanya, kenapa orang berbeda-beda datang kepadamu, kok jawabanmu cuma satu ya Imam? Kok istighfar terus? Kok suruh istighfar terus, kenapa? Hasan Al-Basri mengatakan, saya enggak ngada-ngada. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Allah mengatakan, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah kepada Nuh, ya Nuh, istighfarlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Apa ayat selanjutnya? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah niscaya Allah akan kirimkan hujan-hujan yang turun dari langit. Wa yumdidukum bi amwal, dan memberikanmu harta, wa banin, dan anak-anak. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannat. Jadikan kebun-kebunmu tumbuh, wa anharo, dan sungai-sungaimu mengalir. Sekarang kita bahas pakai ilmu manusia. Hubungannya istighfar terus ujuk-ujuk metu udani nopo? Apa hubungannya kita istighfar tiba-tiba hujan turun? Istighfar dapat anak. Istighfar ladang kita untung banyak. Istighfar ekonomi kita membaik. Coba kalau kita mau pakai hitung-hitungan manusia, enggak ada hubungannya. Kok bisa istighfar tok bisa keluar rezeki-rezeki itu? Ini Allah yang bilang, sudah. Maka kalau bisa kita pahami, orang yang banyak istighfar, rezekinya lancar. Dikasih anak, dikasih ladangnya ini. Berarti sebaliknya, orang yang rezekinya lancar, orang yang rezekinya kurang lancar berarti kurang istighfar. Orang kurang istighfar berarti apa? Dosanya banyak yang tidak diampuni karena dia enggak sering istighfar. Maka bisa disimpulkan orang yang rezekinya seret itu dosane akeh. Bukan sebuah hal yang pasti ya. Cuman bisa disimpulkan kalau rezeki kita seret dan susah, mungkin kita kebanyakan dosa. Yang mana kita harus istighfar biar diampuni dosa-dosanya dan dibukakan rezeki kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita istighfar banyak-banyak, dari istighfar dan amal soleh itu bisa jadi Allah jadikan kita yang mungkin belum punya keturunan berapa tahun mungkin kurang banyak istighfar. Ini salah satu solusi dari Al-Quran. Ya, istighfar itu untuk anak. Enggak yang tiba-tiba, oke, saya sudah istighfar setahun ini istighfar terus, kok saya urung dua anak, ya enggak begitu. Kita tetap istighfar itu wasilah yang kita tempuh untuk menggapai apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti terus harus jadi ya Allah. Saya sudah begini berarti harus jadi. Jangan kita mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maka diantara cara untuk mendapatkan rezeki juga tidak serta-merta kita memikirkan trik-trik strategi jual beli di dunia. Itu boleh, silakan. Itu diantara wasilah ikhtiar yang kita ambil. Oh saya jual ini, lagi ndak rame, coba saya ganti jualan inilah. Ndak masalah. Ya, ndak masalah, itu namanya ikhtiar. Itu namanya seorang muslim itu bebas dia mau berpikir, mau membuat strategi apa yang penting tidak menyelisih syariat. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian akan lebih mengerti urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang paham kalau kamu enggak paham. Enggak paham cara jualan, kok enggak laku-laku kurang sip.
kurang sip ininya profitnya. Tanya orang yang sudah lebih paham, ini gimana ya begini. Oh, kita usaha nanya biar untungnya lebih banyak. Itu bukan kita tidak mengimani takdir Allah. Bukan terus, wis lah aku tak dodolan. Misalkan siang-siang dodolan banyu anget misalkan. Siang-siang di pinggir jalan panas, banyak bakul anak SD di situ, anak-anak sekolahan, kita jualnya jeruk anget tok, karo teh anget, karo banyu anget. Pokoknya saya yakin Allah kalau sudah kasih rezeki pasti ada aja yang beli. Enggak gitu. Enggak gitu. Ya, kita dikasih otak oleh Allah untuk kita mengambil jalan ikhtiar yang benar. Dengan tidak gulu tapi tetap tawakal. Oh, ini bakul banyak anak-anak wis tak jual es saja. Itu bukan berarti kita nggak yakin kalau jual hangat akan laku, akan Allah kasih rezeki. Enggak, itu bentuk ikhtiar kita. Lo nek ngono turu wae Pak ning omah. Kalau Allah rezekikan saya akan jatuh makanan dari langit, turu wae. Saya nggak akan mati kok kalau Allah belum matikan. Kita mengambil ikhtiar yang dibolehkan dengan tanpa gulu. Tetap tawakal. Oke, saya ikhtiar ini mudah-mudahan. Tapi saya yakin Allah tetap yang memberikan rezeki. Sudah. Oh ini kurang laku, saya coba yang inilah. Coba buka ini sama ini, ya silakan. Selama itu bukan hal yang haram. Sebagaimana yang tadi, tidak apa-apa jadi kaya, yang penting bertakwa. Ternyata dengan trik-trik strategi yang dia pakai, keuntungan profitnya sangat melejit, keuntungan sangat besar. Tidak apa-apa, yang penting dia takwa. Dia tahu ini semua dari Allah, alhamdulillah. Bukan karena trik dan strategi kepintaran otak saya akhirnya bisa menimbuhkan bisnis sebesar ini, enggak. Itu karena Allah yang takdirkan. Maka jangan sampai di hati kita tuh ada jumawa. Ini karena pengalaman ratusan tahun nih. Ini karena saya memang otak saya sangat encer. Karena saya sangat bisa, karena saya seperti belut licin, bisa menyesuaikan zaman dan waktu, tempat bagaimana untuk mendapatkan duit. Karena Allah Subhanahu wa taala itu terus. Ya, makanya harus bertakwa meskipun kita kaya ataupun tidak kaya. Sudah. Baik. Itu saja yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu ingat bahwasanya semua ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bukan apa-apa tanpa ada kuasa dan rizki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.